Bani Israel adalah umat yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Mereka menyaksikan langsung mukjizat terbelahnya Laut Merah, dinaungi awan, dan diberi makanan dari langit berupa mana dan salwa. Namun, di balik limpahan nikmat itu, tersimpan tabiat membangkang yang sudah mendarah daging. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, mereka justru meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan." Ini adalah pola pertama kedurhakaan yang membuka pintu kemurkaan demi kemurkaan. Ketika Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 malam, Bani Israel mengumpulkan perhiasan dan membuat patung anak lembu yang mengeluarkan suara, lalu mereka menyembahnya. Inilah pembangkangan paling telak yang menunjukkan betapa rapuhnya keimanan tanpa kehadiran pemimpin. Setelah ditegur, mereka beralasan lupa dan tersesat, tetapi taubat mereka seringkali disusul pelanggaran baru. Di padang Tih, mereka menolak makanan satu jenis dan meminta sayur mayur meski Allah telah menjamin rizki terbaik. Kedegilan ini terus berulang, menggambarkan mentalitas yang sulit bersyukur. Puncak ujian terjadi saat mereka diperintahkan memasuki tanah suci Palestina. Melihat penduduk yang bertubuh kuat, mental Bani Israel runtuh. Mereka berkata, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk di sini saja." Kalimat ini adalah bentuk pembangkangan paling vulgar, mencampakkan perintah langsung dan meremehkan jaminan pertolongan Allah. Akibatnya, mereka dihukum berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun, sementara generasi yang takut mati itu binasa tanpa pernah menginjakkan kaki di tanah yang dijanjikan. Sejarah Bani Israel semakin kelam ketika mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dipenggal, dan mereka berusaha menyalib Nabi Isa. Al-Quran mencatat, setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka dengan sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu mereka, sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Pembangkangan mencapai klimaksnya dengan pengubahan kitab suci Taurat, pelanggaran hari Sabat, dan pengingkaran terhadap janji-janji yang telah mereka ikrarkan. 12 pembangkangan yang tercatat bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan peringatan keras agar umat Islam tidak mengulangi siklus yang sama. Setiap ayat yang mengecam Bani Israel sejatinya adalah cambuk bagi hati yang mulai lalai, sombong, dan pandai berkilah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi laknat, dan keberanian menentang perintah Allah hanya akan melahirkan penyesalan abadi. Maka jadikanlah cermin ini sebagai penjaga langkah dan penyubur ketaatan. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Yusuf ayat 111.